Ketika semua dunia meninggalkanmu, kawan, teman, sahabat, saudara, andai tolan, jiran, tetangga, alma mater, sesuku, sebangsa. Ketika tidak ada satupun yang menolong, berarti saat itu Allah ingin mengatakan, aku yang akan menolongmu dan aku tidak mau ditolong orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Naufal malam ini membimbing kita dalam kajian. Sebagaimana biasa saya sampaikan dulu 30 menit materi kita insyaallah. Judulnya Kiat Lunas Hutang. Yang pertama surat At-Talaq ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ditanamkan itu di dalam hati. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dimudahkan Allah urusannya. Tidak ada urusan yang lebih sulit daripada menghadapi hutang. Menghadapi orang banyak, orang nuntut, orang minta, malu pada tetangga, malu sama keluarga. Sempit dunia. Maka yang pertama kita minta sama Allah supaya dimudahkannya. Nah, Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang takut kepada Allah, maka dimudahkan Allah. Termasuklah urusan hutangnya ini dimudahkan Allah SWT. Mudah pikirannya bekerja, mudah hatinya lapang, mudah cari rezekinya, mudah bayar hutangnya. Bukan berarti mudah di sini lalu kemudian kita jadi lupa, goyang-goyang kaki, selonjoran, bukan itu maksudnya. Dimudahkan Allah supaya kita bisa membayar hutang, itu maksudnya. Dan Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Syarat yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, janji Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, dijadikan Allah urusannya mudah. Apa itu takwa? Secara bahasa takut sama Allah. Secara istilah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang sebelumnya mungkin lupa, lalai, silap, khilaf, salah, taubat, sholat, jangan tinggal. Kemudian kembali ke jalan Allah, hijrah. Tak ada jalan lain. Mau pakai narkoba, mau merampok, mau tidak ada jalan lain. Ujung-ujungnya nanti bunuh diri, mati, dibunuh orang. Karena ini terkait dengan hak orang. Maka jalan lain, satu-satunya jalan adalah kembali ke jalan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Poin yang kedua. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau bertakwa kepada Allah, diberikan Allah makhraj, exit. Diberikan Allah jalan keluar. Dia kalau kita udah buntu, itu gelap dunia ini. Bisa pergi ke dapur bawa perang panjang, bisa silap, bisa khilaf, bisa membunuh orang, bisa membakar orang, bisa menghabisi orang. Tapi kalau janji Allah ni, wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja.
Diberikan Allah makhraj, jalan keluar. Nampak jalan keluar itu. Ini solusinya kata Allah. Oh. Allah yang mengirimkannya. Wahyu sudah tak ada lagi, melalui ilham. Dibisikkan ke dalam hati, ini jalan keluar. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lapang dada, terbuka pintu hati pikiran, semangat, tidak down. Jadi memang yang diperbaiki itu bukan keluar, bukan eksternal, internalnya, di dalam ini dulu diperbaiki. Kalau kita sudah kuat, sudah yakin, baru kita bisa menghadapi orang. Gimana kita mau menghadapi orang kalau mental kita down? Sebelum menghadapi orang, ngisap ganja dulu, biar supaya mabuk-mabuk. Sakau dulu, mau sampai kapan? Lari, kejar polisi. Jadi di dalam diri itu dikuatkan dulu, sehingga kuat untuk menghadapi orang. Dikasih Allah jalan keluar, solusi. Lalu kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Enggak tahu kita ada aja jalannya. Di luar nalar, di luar pikiran kita. Ya, bagi Allah Ta'ala apalah susahnya itu. Mendatangkan orang, mendatangkan makhluk, mendatangkan harta, mendatangkan. Dia kumpulkan. Nih. Berikutnya yang ketiga. Pertama, takwa dimudahkan Allah. Yang kedua, takwa dijadikan Allah jalan solusi dan dikasih rezeki. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau ini diserahkan sama Allah, fahuwa hasbuh, cukuplah Allah yang ngurus. Ya Allah, aku sudah enggak tahu lagi nih. Ini kayaknya mati nih. Kuserahkanlah semuanya kepada Engkau ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkannya. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Ketika semua dunia meninggalkanmu, kawan, teman, sahabat, saudara, andai tolan, jiran, tetangga, alma mater, sesuku, sebangsa, ketika tidak ada satupun yang menolong, berarti saat itu Allah ingin mengatakan, aku yang akan menolongmu dan aku tidak mau ditolong orang lain. Ketika saudara lari, kawan pergi, mungkin juga suami ditinggalkan istri, istri tinggalkan suami, sebatang kara, anak-anak cabut semua karena dalam keadaan susah. Yakinlah mungkin salah satu doamu sedang dikabulkan Allah. Doa yang mana? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong aku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah saja yang akan menolong aku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dia. Takwa dimudahkan. Takwa kasih solusi. Kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Tawakal, cukup Allah. Berikutnya yang keempat. Yang keempat surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyak istighfar, Allah akan mengampunkan. Yursilis sama alaikum midrara, diturunkan Allah air hujan berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, diberikan Allah engkau harta. Ini dia. Jadi amalannya adalah istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan pikiran ini dibawa setan, nanti si anu datang ini begini, ini begini, ini begini. Akhirnya mencret, stres, depresi, gula naik, jantung naik, kolesterol naik. Karena pikiran ini asam lambung naik. Jadi kita tidak disuruh masuk ke ruang gelap bersemedi, enggak. Kita tetap biasa. Tapi hati kita dan lisan kita tak putus. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kalau rasa nyaman pendek, yang pendek aja. Kalau rasa zikir panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Datang orang ngobrol, ya kita ngobrol biasa gimana ini. Habis itu kepala kosong. Astaghfirullahaladzim. Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan memperbanyak istiqamah istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Berikutnya yang kelima. Yang kelima Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Memperbanyak salat. Setelah istighfar, tunggu waktu salat. Astaghfirullahalazim. Zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Bangun malam, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Bukan susah salat itu. Saya sholat sunat hajat, tolong hajat saya lunaskan hutang ini ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milul ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 1 menit, 1 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat, 2 menit. Salat sunat wudu 2 rakaat. Salat sunat taubat 2 rakaat. Salat sunat tahajud 2 rakaat. Tambah lagi 4 rakaat. Tambah lagi 6 rakaat. Tambah lagi 8 rakaat. Salat sunat hajat 2 rakaat. Salat sunat witir 3 rakaat. Ringan. Yang bilang berat itu setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan kamu kurang banyak duit, utang sana lagi, gali lubang, tutup lubang, kecanduan. Tapi kalau kita cepat kembali ke jalan Allah, ya Allah menjaga hati kita. Ihfazillah, kau jaga agama Allah ini, yahfazka, Allah menjagamu. Jadi banyak-banyak salat. Yang keenam,
Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi. Siapa yang mau dibukakan pintu rezeki, panjang umur berkah, falyasil rahimahu, hadis sahih Bukhari. Hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahim. Jangan mengurung diri dalam rumah, malu jumpa orang, stres, depresi, kencing dalam celana, mendengar suara motor, ketakutan. Silaturahim ke orang-orang yang kira-kira kalau kita dekat dengan dia, hati kita rasa lapang. Jangan silaturahim ke orang yang resek, yang ganggu kita, merusak pikiran kita. Saya kalau silaturahim dengan orang ini kayaknya hati saya lapang. Ada itu kita cerita itu meluapkan, memuntahkan semua yang ada beban pikiran kita. Cerita kita begini. Habis itu kita pulang lapang hati kita. Oke, kalau ada orang datang cerita ke saya, ya saya dengar aja. Sebenarnya dia mau cerita, nggak tahu mau kemana diceritakan. Ya ceritakannya ke saya, ya saya dengar aja. Bisa jadi mungkin ada peluang, mungkin dia nggak nolong, orang lain nolong, mungkin dia nggak mampu tapi kenalan dia mampu. Ya itu bagian dari ikhtiar kita. Jadi sambung silaturahim pada ulama, kiai, tuan guru, habaib, orang-orang baik, sholat ke masjid, jumpa orang, dibukakan Allah. Ada aja cara Allah itu untuk menolong kita. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8 hadis riwayat dalam HR Ahmad, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Mohon minta kepada Allah supaya diselamatkan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang ke-7, selamatkan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, selamatkan saya, jauhkan saya, tolong saya dari penyakit hammi dan hazan. Hammi susah hati, stres, depresi yang sifatnya takut pada masa depan. Ini terbayar atau tidak, ini gimana nanti, gimana istri, gimana anak, gimana usaha, gimana aneh. Obsesi-obsesi ke depan ini namanya hammi, namanya ham. Bedanya dengan hazan adalah kesedihan, kesusahan, kegalauan terhadap masa lalu. Aduh, kalau kemarin nggak main slot, kalau kemarin nggak ngutang, kalau kemarin nggak silap, kalau kemarin nggak selingkuh, kalau kemarin nggak aneh. Itu kalau diturutkan itu ngomong sendiri itu kalau lama-lama ngomong sendiri. Itu orang bisa ngomong sendiri. Pertama senyum sendiri, lama-lama nengok pohon kayu, nengok kucing, nengok ayam senyum, nengok angkot senyum, ngomong sendiri. Itu awalnya merasa sadar, lama-lama hilang kesadaran. Jadi minta 8 sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Susah hati karena takut melihat masa depan, dan susah hati karena takut melihat masa lalu. Hammi wal hazan. Wal ajzi. Setelah hilang galaunya, minta supaya diselamatkan dari ajzi, lemah. Lemah, letoy, lesu, loyo, kehilangan semangat, selonjoran, rebahan dari pagi, petang, siang, malam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah. Kalau udah lemah, wal kasal, malas. Malas bangkit, malas usaha, malas makan, malas mikir pun malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni. Selamatkan saya dari penyakit pengecut.
Pengecut nggak berani jumpa sama orang, takut melihat kenyataan, takut berhadapan dengan tetangga. Wal jubni wal bukhl. Bukhl takut, pelit, kikir, medit. Wa ghalabatid daini, dililit hutang. Wa qahrir rijal, dikuasai orang lain. Ini sudah sepaket. Kalau sudah dililit hutang, dikuasai orang lain, didikte. Kalau bahasa kampung kami jadi lembu cucu hidung. Lembu cucu hidung itu lembu yang ditusuk hidungnya, ditarik. Ya, dieksploitasi orang hidup kita. Bahkan bukan cuma kita, anak kita, istri, na'udzubillah, na'udzubillah. Kenapa? Karena kita udah dianggap nggak berdaya. Maka minta 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal dukhl wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Yang ke-8, man syaghalahu dzikri an mas'alati, siapa yang dia menyibukkan dirinya dengan berzikir an mas'alati, saking sibuknya dia berzikir mengingat Allah sampai lupa dia berdoa. Ya Allah, tolong aku dililit utang, tolong. Habis itu dia sibuk zikir. Allahumma sholli ala. Zikirnya istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man syaghalahu zikri an mas'alati, siapa yang sibuk berzikir mengingat aku sampai lupa meminta kepadaku, a'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin, aku berikan kepada dia yang lebih utama, lebih afdal, lebih baik, lebih hebat, lebih mantap daripada yang aku berikan pada orang yang berdoa. Ada orang yang sibuk berdoa, ada orang yang sibuk berzikir. Allah berikan kepada yang berzikir itu lebih hebat daripada yang berdoa. Apalagi yang cuma ngobrol sana kemari, aku lagi susah, orang pun nggak respect. Tapi kalau kita mendekatkan diri pada Allah, ngadu sama pemilik hati, dia akan mengetuk hati orang. Nah, inilah keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. 8. 9. Yang ke-9 adalah puncak dari semuanya. Yang ke-9, ridha. Ridha itu artinya kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat yang dimandikan. Itulah ridha. Puncak dari segalanya adalah diam. Kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Puncak dari cinta adalah diam. Puncak dari ridha adalah diam. Serahkan semuanya kepada Engkau. Ridha. Definisi ridha, sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa senang ketika takdir pahit lewat. Hati tetap merasa senang ketika takdir yang menyakitkan itu sedang lewat. Wah, ini berat. Itu namanya ridha. Sururul qalbi bimururil qada. Hati tetap senang ketika takdir yang menyakitkan itu lewat. Nah, ini orang-orang yang tauhidnya sudah putus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 9 jurus ini apakah sebatas teori atau pernah Ustadz praktekkan? Ini kayak teori. Jadi datang tamu dari Jakarta. Saya ini dililit utang Pak Ustadz. Utang saya miliaran. Sana. Saya nggak sanggup lagi di rumah.
Karena setiap hari orang datang pakai motor, pakai mobil, debit kolektor, preman, semua datang. Saya sudah ngomong ke istri Pak Ustadz. Saya ngomong ke istri saya, kalau kau tak tahan, aku ikhlas kalau kau tinggalkan aku. Dan saya udah siap mati Pak Ustadz. Saya sampaikanlah poin-poin ini. Nah, ini poin yang saya sampaikan. Kemudian dia pulang. Ketika dia pulang itu ke Jakarta, setiap WA ini bunyi, saya takut dia mati. Setiap WA saya tengok. Malah saya yang ketakutan. Saya takutnya dia mati, ditengok orang handphonenya, terakhir ngomong sama saya, dan saya jadi saksinya. Ustadz yang kemarin datang ke rumah Ustadz itu mati dibunuh orang, mati dikeroyok, mati. Maka saya, ya Allah tolonglah ini. Saya untuk melihat handphone saya pun takut dapat kabar dia nggak enak. Ternyata kita bisa menghadapi masalah kita, tapi begitu mendengar masalah orang lain kita ketakutan. Tapi saya tetap doakan, ya Allah tolong hamba-Mu. Alhamdulillah dibukakan Allah, dimudahkan Allah. Sekarang hidupnya baik, istri, anak, keluarga, alhamdulillah. Jadi waktu saya tanya-tanya gimana lah, kata dia datang aja pertolongan itu Pak Ustadz. Adalah orang nolong, ada yang ini, ada minta bantu ini. Akhirnya lunas semua. Malah duitnya banyak sekarang. Jadi memang kenapa saya dijumpakan Allah? Itu kenapa saya selalu kali dijumpakan Allah sama orang-orang susah. Dan hidup saya pun susah. Supaya ketika saya mendengar orang susah itu masuk ke hati saya, karena saya pernah mengalaminya. Dan beberapa orang yang datang itu super sulit. Supaya kau Abdul Somad yakin untuk menyampaikan bahwa yang kau ceritakan ini bukan teori, tapi true story, real, kisah nyata terjadi di dunia ini. Nah, betul, makanya saya waktu menyampaikan ini yakin saya. Nah, itulah 9 poin kita amalkan. Mudah-mudahan dilepaskan Allah Subhanahu wa taala dari hutang piutang. Lebih kurang 30 menit. Demikian Bang Noval. Kita kembalikan ke host kita malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.